Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kuasif yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rania. Alhamdulillah sehat Ananda. Alhamdulillah. Tak terasa ya Abah, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Iya. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rania ada pertanyaan nih Abah dari Iya. posisinya Abah. Silakan Ananda. Pertanyaannya itu kira-kira apa ya Abah? Makna Idul Fitri Abah. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan Ananda Rania, Aidul artinya adalah kembali, Fitri artinya adalah suci. Maka disebut dengan Aidul Fitri, kembali suci. Kenapa dikatakan kembali suci? Karena setelah 1 bulan kurang lebih kita digembleng, 1 bulan kurang lebih kita bersekolah, kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, dan banyak amalia-amalia lain yang kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita. Karena kita tahu bahwa puasa itu adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita. Maka siapapun di antara kita yang mampu berpuasa dengan maksimal, mampu berpuasa dengan baik, maka insya Allah akan dihapuskan dosanya oleh Allah. Maka wajar kalau dikatakan Aidul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, yang kita khawatirkan pemirsa yang dirahmati Allah, celakanya kita kata Rasulullah, Saqi, termasuk orang yang celaka adalah orang yang masuk Ramadan, kalau yuqfarlah, tidak mendapatkan ampunan. Artinya mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya dulu pada masa sahabat, ketika Ramadan berakhir 10 malam terakhir atau 10 terakhir, mereka menangis, sedih betul. Kenapa sedih? Bukan karena lebaran yang tidak, tapi karena sedih. Kalau Ramadan yang mereka jalankan itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah, maka mereka rugi. Makanya mereka menangis dan takut sekali. Kesedihan kedua, mereka takut Ramadan tahun ini pergi, kemudian pergi pula seluruh kebaikan yang ada, dan mereka khawatir kalau tahun berikutnya mereka tidak jumpa lagi dengan Ramadan, maka mereka menangis. Beda dengan kita, 10 malam terakhir atau 10 terakhir justru kita banyak ke mall, banyak bikin kue, bahkan masjid pun menjadi kurang dan sepi. Ini maknanya bahwa kita tidak memaknai Ramadan itu dengan baik. Padahal seharusnya kita maknai dengan baik. Makanya orang mengatakan laisal aidu bilabsin jadid walakin aid man taqwahu yazid. Yang namanya lebaran bukan pakaian baru, bukan. Ya, jadi jangan identik dengan pakaian baru, jangan identik dengan makanan, tidak. Tapi yang namanya lebaran adalah man taqwahu yazid, siapa yang takwanya bertambah. Jadi ketika dia sudah Idul Fitri, maka bertambah ketakwaan. Ini yang disebut dengan Idul Fitri. Makanya anandanya disebut dengan Aidul. Aidul artinya kembali, Fitri artinya suci. Kenapa suci? Karena kita setelah dibersihkan. Makanya ananda dan pemirsa, setelah kita melaksanakan puasa, ada satu amalia yang kita laksanakan wajib juga setelah puasa, namanya zakat. Nah, zakat pun disebut dengan zakat fitrah. Artinya zakat yang kita keluarkan untuk memfitrahkan kita, untuk mensucikan kita dan untuk membersihkan kita. Nah, ketika kita laksanakan ini, maknanya full lah, kita sudah menjadi bersih. Makanya Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu, litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tukmilul iddah, kita sempurnakan hitungan puasa 29 atau 30. Kemudian setelah itu kita tukabbirullah, membesarkan nama Allah dengan bertakbir nanti insyaallah, ya. Kenapa kita lakukan itu? La'allakum tashkurun, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kita akan mendapatkan tempat yang mulia dan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi Idul Fitri bukan sembarangan, tapi Idul Fitri adalah sesuatu yang melahirkan kita menjadi suci, sesuatu yang melahirkan kita menjadi baik, dan dengan kebaikan itulah kita akan mendapatkan tanggungan dari Allah kelak nanti di surganya, tanggungan Allah dengan rahmatnya, dan tanggungan Allah dengan berkahnya insyaallah. Jadi Ananda, Rania, dan pemirsa, Idul Fitri kembali kepada suci. Maka setelah kita melaksanakan puasa beberapa 1 bulan ini, kemudian nanti kita kembali kepada suci dengan sederet kebaikan. Makanya nanti kalau sudah bulan Syawal, jangan lagi buat dosa. Bulan berikutnya jangan buat dosa. Artinya ini menjadi finishing untuk melakukan dosa-dosa. Maka nanti masuk bulan Syawal, kita kembali fitrah, kita kembali suci, dan kita kembali menjadi baik insya Allah. Begitu Ananda Rania. Makna Idul Fitri itu kembali kesucian, ya Ananda, betul. Iya, betul. Selanjutnya ini Abah masih tentang Idul Fitri nih. Silakan Ananda. Pertanyaannya itu kenapa loh saat kita Idul Fitri itu harus meminta maaf Abah? Ya. Nah, bagian dari berfitrah kan kita harus minta maaf. Karena ingat Allah berfirman Al-Quran, "Duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihablim minallah hablim minanas." Mereka akan ditimpa kehinaan, mereka akan ditimpa kehancuran kecuali mereka memperbaiki 2 hubungan. Apa itu? Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Karena ingat, man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bisa berterima kasih dengan sesama, sesungguhnya dia tidak bisa berterima kasih dengan Allah. Jadi maknanya anandarannya, makanya kita perlu saling bermaafan. Bermaaf itu merupakan esensi, merupakan perwujudan dari fitrah tadi.
Bagaimana misalnya Rania punya salah dengan kawan, Abah juga punya salah dengan sahabat-sahabat Abah. Dan ketika Abah tidak minta maaf, berarti Abah masih ada dosa, masih ada noda-noda kotor dalam hati. Cepat kita bersihkan, cepat kita maafkan, sehingga dengan maaf itu akan memberikan kebaikan. Kita ingat ya, ketika nanti malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang tidak diberikan kebaikan hanya diantaranya adalah al-musahin, orang yang mempunyai kebencian dengan orang lain. Jadi maknanya ketika kita ada kebencian, ketika kita tidak mau minta maaf, maka sesungguhnya kita menjadi insan yang mulia, insan yang tidak sempurna, atau insan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Makanya nanda radio dan pemirsa yang dirahmati Allah, ingat ketika Ramadan kita kan disunahkan nih baca doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, dan berikanlah maaf kepada kami karena Engkau adalah maha penerima maaf dengan sempurna. Artinya maknanya Allah akan memberikan maaf dan sempurna. Tidak akan kita mendapatkan kemuliaan, tidak akan kita mendapatkan kebersihan, tidak akan kita mendapatkan fitrah kecuali dengan saling memaafkan. Artinya Ananda Rania, memaafkan bukan hanya Idul Fitri. Idul Fitri pun elok, cuman ini yang menjadi momen, karena kita tidak mau masuk Idul Fitri atau 1 Syawal ternyata masih ada noda-noda kotor dalam tubuh kita. Maka yuk memaafkan. Dan nanti kalau bulan-bulan berikutnya jangan pernah minta maaf. Kan cukup di bulan Syawal, udah. Bulan Syawal itu momentum saja, ya, kesempatan saja. Tapi sesungguhnya minta maaf di setiap waktu, di setiap tempat dan keadaan. Artinya meminta maaf adalah sebuah kebaikan dan jelas sebuah nilai sempurna untuk mensucikan diri kita di bulan fitrah ini, insya Allah. Itu Ananda Rania. Jadi kalau bisa dibilang tuh minta maaf dalam Idul Fitri itu bisa untuk membersihkan hati. Ya, betul. Artinya maaf itu juga nggak harus di Idul Fitri. ya, di luar dari bulan itu justru baik. Ketika misalnya Ananda puas ya, mungkin ada salah kawan, dapat nunggu Lebaran, kakek Lebaran minta maaf, kakek nyawa dicabut. Sebelum sampai kepada Lebaran nyawa dicabut. Jadi jangan. Kalau bisa segerakan. Kalau kita ada salah hari itu, cepat minta hari itu juga. Kenapa? Karena itu cara terbaik. Karena kita takut. Siapa sih yang bisa menjamin dia akan hidup nanti 2 jam, 3 jam? Tidak ada menjamin. Semua di tangan Allah. Makanya ketika ada salah, Allah firmankan dalam Al-Quran, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ketika kita melakukan kekejian, keburukan dan dosa-dosa, jangan pakai tunggu, segera beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan kebaikan. Cuman momennya momen Idul Fitri, kita minta maaf untuk mendapatkan fitrah, sehingga betul-betul apa yang kita katakan tadi Idul Fitri terwujud. Jangan pula kita mendapatkan nama Idul Fitri tapi ternyata kita tidak membersihkan diri dengan saling memaafkan. Mari yuk saling memaafkan untuk mendapatkan kesucian dan fitrah di bulan yang sempurna ini. Begitu Ananda Rania. Sama-sama Ananda. Ya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi anak pribadi. Ya. Baik pemirsa, demikian pertemuan kita di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Amin. Ana Rania dan seluruh kru mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kru Ramadan Kuhas, Ramadan bersama Kuhas, berterima kasih karena sudah tayang selama 1 bulan menjawab permasalahan seputar Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dan juga santri-santriwati Kuhas untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap mudah-mudahan tahun depan bertemu lagi, insya Allah kita akan membahas dalam program bersama Ramadan Kuhas. Dan insya Allah setelah puasa ini nanti kita akan buat lagi program untuk pemirsa mendapatkan jawaban-jawaban seputar agama Islam. Insya Allah akan kita kemas bersama Ramadan bersama Kuhas TV, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya beserta kru Ramadan bersama Kuhas, Ramadan 1440 Hijriah mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.